Faslul awal sudah dibuka semuanya? Khalas, wajadtum? Halaman 277. Al-faslul awwalu fi awsafi ulama'il akhirah. Bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat ulama akhirat. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia dan ulama akhirat ini, ya, ada perbedaan antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Yang paling gampang perbedaannya, nak, ulama dunia itu adalah mereka yang sebagian di antara mereka itu di saat berjuang dalam agama Allah mengharapkan imbalan dunia. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Membeli dunia dengan harga yang sangat murah. Bahkan memperjualbelikan agama. Itu ulama dunia. Adapun sifat-sifat ulama akhirat adalah mereka yang berjuang liibtigha'i mardatillahi ta'ala, berharap daripada ridha Allah. Ini perbedaan yang simple, ya. Kita akan bahas. Dengarkan semua, perhatikan. Yang punya kitab, yang enggak bawa kitab, dengarkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, kullun min 'indi rabbina." Al-Imran ayat 7. Warrasikhuna fil ilmi artinya orang yang menjaga dirinya, yang menjaga ilmunya, ya. Yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka ini? Ar-rasikhun, orang-orang yang memiliki kesucian ilmu, kejernihan ilmu, ya. Yaquluna, mereka berkata, amanna bih, ya, aku beriman kepada Allah, siap untuk mengabdi kepada Allah, siap untuk memperjuangkan daripada ilmu Allah, siap untuk mencari ridha Allah. Kullun, dan semua itu min indi rabbina, dan semua itu adalah dari sisi Tuhan kami, ya. Segala apapun dia kembalikan kepada Allah Subhanahu. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, su'ila anir rasikhina fil ilmi. Dari sahabat Anas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, sa'ala yas'alu, su'ila, ditanya, anir rasikhina fil ilmi, tentang orang-orang ar-rasikh, orang-orang yang memiliki kejernihan, kemurnian, kebersihan daripada ilmu. Faqala, maka beliau menyampaikan, man barrat yaminuh, ya, orang yang memiliki kejernihan dan kemuliaan ilmu adalah orang-orang yang selalu dia itu berbuat baik dalam situasi dan keadaan apapun. Orang yang memiliki ilmu itu adalah orang-orang yang memiliki yang memiliki kebaikan tanpa ada batas. Nah, kepada siapapun,
Itu ciri-ciri orang yang berilmu, yang memiliki kejernihan ilmu. Tidak ada sifat iri, tidak ada sifat dendam, tidak ada sifat hasud, higit, riya, ujub, sum'ah, takabur, itu enggak ada. Bersih. Ya. Tidak ada dendam, melihat orang selalu tersenyum, melihat kawan selalu dirangkul, ya, kawan yang jauh dia dekatkan, bahkan melihat musuh yang dianggap oleh musuh dia adalah musuhnya, justru dia mengajak. Paham tak? Baik kepada orang tanpa batasan, sekalipun kepada orang ahli maksiat, ya, kepada orang ahli maksiat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, wa sadaqa lisanuh. Jujur lidahnya ini. Ya. Lidahnya jujur. Wa sadaqa lisanuhu. Lidahnya ini jujur untuk berkata yang benar itu benar, yang salah itu salah. Lidah dan hatinya selalu berbarengan. Paham? Maka kalau ente mau tahu ente itu orang berilmu apa enggak, kita muhasabah diri. Antara lidahku dan hatiku ini sama enggak ya? Sama apa enggak? Kalau enggak sama berarti belum. Harus sama. Jujur dalam ucapan. Wastaqama qalbuhu. Hatinya lurus. Istiqamah. Hatinya lurus, istiqamah. Ya, hatinya lurus, istiqamah. La yaltafit yaminan wala shimal wala wara. Bas qalbuhu yataqaddam. Qalbuhu fi amam. Nah, hatinya selalu di depan. Hatinya selalu ia arahkan ke depan. Wastaqama qalbuh, istiqamah hatinya, istiqamah untuk taat kepada Allah, istiqamah untuk berbakti kepada Allah, istiqamah untuk berbuat baik, istiqamah dalam segala hal apapun. Paham tak? Wa affa batnuh, menjaga perut dari makanan yang haram. Yang keempat, menjaga perut, tabuk. Ya. Dari apa, Bu ya? Dari makanan yang haram. Apakah berpengaruh antara kejernihan ilmu dengan makanan yang kita konsumsi? Sangat-sangat berpengaruh, nak. Kalau ente ingin mendapatkan kejernihan dan kemurnian daripada ilmu yang asli, itu tergantung makanan yang masuk ke dalam perutmu. Sering Abuya sampaikan, jangankan sekelas kita, hamba Allah yang enggak ada jaminan ini, hamba Allah yang banyak kekurangan ini, selevel para nabi, para anbiya, bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau di dalam hadis arba'in itu kan ada, Allah menasihati, Allah memberikan himbauan kepada para nabi dan rasulnya. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah. Ini lihat, Allah mengatur ayat sangat begitu indah dengan kalimat, dengan tatanan kalimat yang begitu indah. Ya ayyuhar rusulu, hei para rasulku, wahai utusanku, utusan dan rasulnya Allah, para nabi. Kulu min thayyibati, makanlah dari makanan, kalian makan dari yang bersih, thayyibat, yang suci, dari hasil usaha keringatmu, kepak lelahmu, banting tulangmu, dari cara yang dibenarkan.
Ya. Dari cara yang dibenarkan di dalam syariat. Bukan seenak-enaknya. Apa bisa ente mau dapat ilmu yang bersih, yang jernih, ilmu yang manfaat, ente makan makanan yang tidak halal, nggak bisa nak. Kepengen jadi ulama al-amilin al-muhaqqiqin, kepengen jadi ulama akhirat, sering memasukkan mulutnya barang-barang yang haram, menzolimi barang orang lain, mengambil barang orang lain, nggak akan bisa, nggak akan aulad, nggak akan bisa, mustahil.